Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Hadirin rahimakumullah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita berharap dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan ini memberikan efek yang luar biasa terhadap kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada pagi hari ini ada request ya kemarin membahas tentang ulama ya, tentang ulama. Baik, saya akan mencoba. Silakan dibuka surat Fatir ayat 27 dan 28. Sudah ya, sudah dibuka semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa khumrun mukhtalifun alwanuha wa ghurabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallahu min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Kita buka satu persatu ya, cuman saya tidak akan terlalu detail nih membongkar mau sorotnya karena waktu nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'a. Alam taro, tidakkah kalian perhatikan, annallaha, sesungguhnya Allah, anzala minas sama'i ma'a, telah menurunkan dari langit itu air, atau telah menurunkan air dari langit. Ini kalau disiplin ilmu, masuk ke disiplin ilmu astronomi. Fa'ahrozna, lalu kami keluarkan, bihi, dengan air yang turun dari langit itu, atau berbentuk hujan, samaratin mukhtalifan alwanuha, beraneka ragam buah-buahan dengan berbagai jenis yang berbeda-beda. Berarti di sini Allah sedang menjelaskan tentang ilmu pertanian. Wa minal jibali, dan dari gunung-gunung, dadun bidun, ada yang bergaris putih, wa humrun, ada yang bergaris merah, mukhtalifun alwanuha, yang berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda warnanya, wa ghurabi busud, dan ada pula yang hitam pekat. Berarti dari penggalan tadi, dari wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa ghurabi busud, ini Allah sedang menjelaskan tentang ilmu geologi. Lalu ayat 28-nya, wa minan nasi wad dawab, dan di antara manusia, wad dawab, binatang-binatang yang melata, wal an'am, binatang-binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalik, begitupun yang berbeda-beda bentuk warnanya. Berarti penggalan ini dari wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik, Allah sedang membicarakan tentang ilmu biologi. Ini biar jelas dulu ya. Jadi ayat ini yang 27-28 ini ada 4 disiplin ilmu yang sedang Allah jelaskan. Anjala minas sama'i ma'a, ini menjelaskan tentang ilmu astronomi. Fa'ahrozna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha, ini menjelaskan tentang ilmu pertanian.
Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalif alwanuha wa gharabi busud. Ini sedang menjelaskan tentang ilmu geologi. Wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanu kadzalik. Dan ini adalah menjelaskan tentang ilmu biologi. Yang menarik adalah ayat selanjutnya, masih di ayat 28. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Bisa kebayang gak kira-kira? Yang pertama, disiplin ilmu astronomi. Yang kedua, disiplin ilmu tentang pertanian. Yang ketiga, disiplin ilmu tentang geologi. Yang keempat, disiplin ilmu tentang biologi. Dan ini diakhiri dengan kalimat bahwa yang paling takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah ulama. Saya berpikir seperti ini. Jadi siapa sih ulama itu? Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, kalau kita perhatikan dari Nabi Nuh misalkan, coba bisa kita bayangkan, dia membuat sebuah bahtera yang begitu luar biasa ya, dimana waktu itu kan teknologi, kemudian juga mungkin informasi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang orang bikin perahu mungkin bisa lihat, cari di Google atau cari di mana. Dulu itu bayangkan seorang Nuh yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera di atas bukit. Ini kalau nggak ngerti ilmu astronomi, kalau nggak ngerti ilmu pertanian, kalau nggak ngerti ilmu geologi, kalau nggak paham ilmu biologi, coba antum bayangkan akan seperti apa coba. Di mana bahtera itu harus menampung manusia, hewan, kemudian logistik yang luar biasa itu persiapannya. Karena pelayaran yang ditempuh oleh Nuh ini ya mungkin tidak seperti kapal sekarang ya, ada nakoda atau segala macam gitu, bahkan ada autopilot ya. Kalau sudah di map. Dulu kan bahtera Nabi Nuh itu kan terapung terombang-ambing kemana saja. Ini desainernya itu, arsiteknya itu, kalau dia tidak paham tentang astronomi, kalau dia tidak paham tentang pertanian, gimana untuk logistik, menjawab logistik waktu itu, dia tidak paham tentang ilmu geologi, karena bisa saja dia mendirikan perahu itu di Gunung Merapi misalkan gitu kan, karena sebuah gunung ya, bisa saja dia mendirikan perahu itu di atas Gunung Merapi. Ini masalah besar kalau nggak ngerti itu. Nah, yang saya maksud itu, kalau kita merujuk pada hadis tadi, al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi, berarti yang disebut dengan ulama itu kan bentuk kalimatnya jamak taksir ya, kelembagaannya itu. Ulama di sini adalah kelembagaan, bukan pribadi-pribadi, tapi adalah sebuah kelembagaan ulama yang di dalamnya itu bukan hanya membahas tentang bagaimana Islam ubudiyah saja gitu, tapi menyeluruh, universal lah sifatnya. Orang yang masuk ke dalam kelembagaan ulama ini harus mampu juga dia menguasai ilmu astronomi. Ya bayangkan, karena kalau dalam kepemimpinan Islam itu kita lihat zaman Nabi Musa saja itu. Zaman Nabi Musa kan kepemimpinan itu ada yang disebut dengan alladzina amanu, orang yang beriman, ayatnya seperti itu. Kemudian ada Robbaniyun, ini adalah para penasehat. Nah, kedudukan ulama dalam pemerintahan ini adalah sebagai penasehat. Tentunya memberikan arahan-arahan yang berhubungan dengan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemimpin waktu itu. Nah, sekarang gini, misalkan musim kemarau, ini harus paham, dia harus ngerti ilmu astronomi. Dia sudah melihat bahwa ini pergerakan matahari,
bulan, wah ini akan kemarau nih, dia paham karena astronomi. Kemudian tanaman apa nih secara ilmu pertaniannya yang kita tanam, apakah sekarang nanam jagung saja deh, karena kalau dilihat dari segi ilmu geologi, cadangan air di gunung itu kalau buat nanam jagung bisa lah gitu, tapi kalau buat pertanian seperti sawah atau apa ini tidak bisa. Dan juga nanti lihat bagaimana kebutuhan manusia atau ilmu tentang biologinya seperti apa dampaknya gitu kan, seperti itu. Ini yang dimaksud. Jadi kalau yang dimaksud dengan ulama itu ya mohon maaf ya, bukan berarti dia itu hanya memahami tentang ilmu ubudiyah saja. Nah, kalau diisyaratkan dalam surat Fatir ayat 2728 ini, ternyata ulama itu sukupnya luar biasa. Dia memahami ilmu astronomi, memahami ilmu pertanian, memahami tentang ilmu geologi, dan memahami tentang ilmu biologi. Karena nanti mereka akan memberikan arahan, masukan kepada ulil amri. Itu. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh ulil amri itu betul-betul hasil daripada analisa orang-orang yang berilmu, yang menguasai minimal 4 disiplin ilmu tadi.